Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Kabar baik luar biasa. Nah, adik-adik, kakak akan mengajar di sini dari awal sampai akhir dan kakak akan mengajar di kelas Petra Kids 2 yang umur 6 sampai 8 tahun. Jadi, adik-adik persiapkan diri untuk bisa mendengar firman Tuhan dan beribadah dengan baik. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dari terbit matahari. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami telah berkumpul kembali, biarpun melalui Zoom ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati adik-adik yang mengikuti ibadah pagi hari ini, Tuhan yang selalu memberkati adik-adik yang ada dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tetapi sebelumnya kita akan naikkan pujian kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Kau selalu
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami telah berkumpul kembali, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati kami, dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, Tuhan yang selalu memimpin hidup kami dan memberkati kami. Engkau berkati adik-adik yang telah mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan yang selalu berkati, Tuhan selalu memberikan hikmat kepada adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi, saya mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan adik-adik. Nah, hari ini kita belajar tentang berdoa. Jadi, mari adik-adik semua duduk tenang dan tidak berjalan-jalan. Kak Haris senang adik-adik sangat hebat dan sangat luar biasa. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ kita melihat bahwa adik-adik, kakak mau tanya, siapa nih yang punya handphone? Nah, yang punya handphone sendiri pasti tahu kan apa manfaatnya. Jadi atau suka minjam handphonenya mama atau papa ataupun kakak-kakak yang lain. Nah, adik-adik tahu kan kita bisa berkomunikasi dengan teman dengan cara menelpon, chatting atau video call dengan teman kita sendiri. Jadi dengan cara menelpon, chatting atau video call dengan melalui handphone. Nah, dengan cara ini kita bisa mengetahui keadaan teman kita. Apakah dia sehat atau sedang sakit, apakah dia itu sedang bergembira ataupun sedang sedih. Sebaliknya dengan mereka bisa mengetahui keadaan kita. Pokoknya asik deh kalau bisa bercerita dengan teman-teman kita, dengan teman sekolah kita, dengan teman yang ada baik di gereja maupun di luar lingkungan kita. Itu sebabnya handphone memiliki fungsi yang untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Begitupun dengan orang-orang di rumah, kita senang bisa ngobrol dengan papa mama, kakak adik ataupun yang lainnya. Kita bisa saling bercerita satu sama lain. Nah, kita bisa menceritakan apa hobi kita, kesukaan kita. Jadi, ketika kita di rumah, pasti semuanya baik papa mama bisa mendengarkan kita. Jadi adik-adik, sedemikian juga dengan Tuhan. Dia ingin selalu berkomunikasi dengan kita. Dengan kita karena Tuhan ingin kita mengenal dekat siapa Tuhan itu. Sebab itu Tuhan ingin kita berdoa. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan katakan, yaitu tetaplah berdoa. Nah, berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan dan mendengar isi hatinya. Nah, tahukah adik-adik, Tuhan selalu ingin mendengarkan doa kita, dan Tuhan senang menjawab doa kita dan menolong kita. Jadi di dalam Alkitab ada kisahnya, yaitu kisah tentang seorang murid Tuhan yang bernama Tabita. Dia suka berbuat baik dan suka memberi sedekah. Nah, suatu saat dia sakit dan meninggal dunia. Banyak orang yang menjadi sedih dan menangis karena mengingat kebaikan Tabita. Mereka memberitahukannya kepada Rasul Petrus. Bahwa Tabita sudah meninggal. Lalu karena Rasul Petrus itu sedang berada di luar kota, nah ketika mendengar berita tersebut, Rasul Petrus segera datang
kemudian dia berlutut dan berdoa. Lalu dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan Tuhan menjawab doa Rasul Petrus itu. Karena Rasul Petrus dengan sungguh-sungguh berdoa dan beriman, Tabita membuka matanya dan hidup kembali. Dia bisa duduk dan berjalan lagi. Puji Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, Tuhan senang menolong dan menjawab doa-doa kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh kepada kita setiap hari. Setiap hari Tuhan Yesus selalu berdoa sebelum memulai pekerjaannya. Selalu berdoa sebelum melakukan mujizat. Nah, memberikan makanan 5.000 orang ataupun menyembuhkan orang-orang yang sakit. Menyembuhkan orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus selalu berdoa setelah selesai melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, ada juga di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dikisahkan satu hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, yaitu saat Tuhan Yesus akan ditangkap dan disiksa. Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan menderita. Dia harus menanggung hukuman di kayu salib. Itu karena siapa? Itu karena kita. Itu karena dosa-dosa kita yang kita perbuat. Nah, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun di Taman Getsemani. Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dia merasa sangat sedih dan merasa tertekan. Tuhan Yesus tahu hanya dengan berdoa dia akan siap dan kuat. Tuhan Yesus berlutut dan berdoa. Dia minta kepada Bapa agar penderitaannya bisa berlalu. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia tidak mau. Dia harus taat dan melakukan apapun kehendak Bapa. Nah, kemudian seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk memberi kekuatan. Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus diberi kekuatan dari Bapa, dan Bapa karena dia sungguh-sungguh berdoa, tetapi murid-murid Tuhan Yesus sedang tertidur. Nah, karena murid-murid Tuhan Yesus itu sudah mengantuk dan lelah. Nah, jadi kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, Tuhan Yesus berkata seperti itu karena dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin tahu betapa baiknya dan betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Sehingga kita akan semakin mengasihi Tuhan dan mau taat pada firman-Nya dan tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, mari kita setia berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana caranya kita berdoa? Nah, setiap berdoa kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya itu? Artinya di situ bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menyelamatkan hidup adik-adik dan adik-adik dan saya. Jadi berdoa itu harus hormat. Biasanya dengan melipat tangan lalu menutup mata. Jadi adik-adik, sekarang kakak tunjukkan ya caranya. Kita angkat tangan kita. Ini adalah jari-jari kita. Dan kita angkat dua tangan kita dan kita lipat tangan kita, lalu kita menutup mata. Nah, beginilah cara kita berdoa kepada Tuhan. Harus hormat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan senang mendengar semua isi doa kita. Dan Tuhan senang
menolong kita dan selalu menjawab doa-doa kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu menjawab tepat pada waktunya. Jadi, adik-adik, kita bisa berdoa setiap saat di mana saja. Ketika kita sedih ataupun ketika kita sedang senang. Walaupun demikian, setiap hari adik-adik menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi mohon Papa Mama bisa menemani adik-adik sekolah minggu ini. Jadi adik-adik bisa melakukannya di tempat yang tenang, misalnya di dalam kamar. Nah, di dalam kamar kita bisa matikan TV, jauhkan handphone supaya tidak ada gangguan, karena Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk berdoa dengan benar. Jadi adik-adik, mari sediakan waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini adalah kita ambil dari Lukas 22 ayat 46b, yaitu bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi, dan sekarang mari adik-adik siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Engkau yang selalu memberkati adik-adik supaya mereka tetap setia berdoa, senantiasa berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan mereka meminta apapun yang mereka gumuli saat ini ya Tuhan. Tuhan yang selalu membimbing adik-adik, Tuhan yang selalu memimpin adik-adik supaya adik-adik bisa berdoa dengan baik dan bisa belajar dengan baik. Tuhan yang selalu memberkati adik-adik dan kakaknya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.